Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, hari ini kita kembali ke materi fisika sekolah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Untuk pembelajaran ke-9 ini kita masih berada pada tahap asesmen pembelajaran, yaitu bagaimana cara menyusun suatu rubrik penilaian baik pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik itu sendiri. Di pertemuan ke-9 ini kita akan fokus pada ranah kognitif dan psikomotorik. Untuk rubrik penilaian kognitif atau kognitif itu lebih kepada ranah pengetahuan, biasa disimbolkan C. Pada ranah kognitif, untuk mengukur suatu pengetahuan dari peserta didik, maka kita harus menggunakan rubrik penilaian sebagai dasar penentuan skor hasil dari suatu peserta didik. Karena ini berkaitan dengan pengetahuan, maka kita akan mengukur kemampuan peserta didik maka menggunakan dua instrumen secara umum. Yang pertama bisa berupa pilihan ganda, yang kedua bisa menggunakan essay test. Untuk menyusun suatu instrumen, kita harus menyesuaikan dengan tujuan daripada pembelajaran kita. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran, maka kita harus berdasar pada tujuan pembelajaran itulah yang akan kita ukur. Jika di dalam suatu indikator pembelajaran pada ranah kognitif ini hanya sampai pada tahap C4 yaitu menganalisis, maka alat ukur yang kita gunakan harus sampai pada tahap C4, jangan sampai cuma mengukur sampai tahap C3. Artinya jika kita mengukur di tahap C3 berarti tidak sampai alat ukur itu untuk mengukur indikator pembelajaran. Yang akan kita ukur sebenarnya di sini adalah tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi rubrik penilaiannya pun harus berdasar dari indikator pembelajaran itu. Begitupun instrumen tes yang akan kita gunakan dalam mengukur suatu pembelajaran. Pada ranah kognitif ini ada aspek C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengaplikasikan, dan mensintesis. Untuk ranah kognitif sendiri, hal yang paling perlu diperhatikan adalah dari tujuan pembelajaran itu, jika misalnya indikatornya menjelaskan bahwa peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran yang bekerja pada fluida statis, maka ada kata kunci menganalisis pada suatu indikator pembelajaran. Menganalisis itu berada pada tahap C4. Berarti instrumen soal yang harus kita buat harus membuat sampai tahap C4. Nah, muncullah pertanyaan, apakah bisa kita membuat soal C1, C2, C3, C4 ya, ataupun C5? Bisa. Yang jelas harus sampai pada tahap C4. Pertama, mengetahui. Setelah mengetahui, apa yang diketahui dipahami. Itulah C2. Setelah dipahami, maka diterapkan pengetahuannya. Masuk di C3. Setelah diterapkan pengetahuannya, maka lebih kepada menganalisis apakah hal ini bisa dilakukan atau tidak dilakukan. Itu tahap perkembangannya sampai tahap C5, C6, dan seterusnya. Artinya, jika kita telah melaksanakan dari tahap ini, maka pemahaman atau penguasaan konsep dari segi kognitif ini sudah dianggap matang menurut Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Karena dasar penentuan aspek-aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif sendiri itu ditentukan dalam peraturan Kementerian Pendidikan. Menurut Dr. Muhammad Tawil, dalam menyusun sebuah rubrik penilaian, ingat kata rubrik artinya acuan dalam membuat sebuah penilaian. Dalam membuat rubrik penilaian untuk soal pilihan ganda, maka jika jawabannya benar maka mendapat skor 1.
Tetapi jika jawabannya keliru atau salah, maka dia mendapat skor 0. Artinya di pilihan jawaban, namanya pilihan ganda, berarti ada banyak pilihan. Pilihan pertama A, B, C, D, dan seterusnya. Jika pernyataannya benar, maka dia mendapat skor 1, artinya satu soal 1 poin. Jika ada 10 soal, maka dia 10 poin. Nah, anggaplah ada 10 soal, berarti dia mendapat skor 10. Masih dalam bentuk skor. Skor itu data yang belum diolah, sedangkan nilai adalah data yang telah diolah. Jika standar penilaiannya skala 100, maka data dari skor maksimal, misalnya dari soal 10 kan ada 10 soal. Berarti skor maksimalnya adalah 10. Dari 10 skor itu akan dikonvert menjadi sebuah nilai. Hasil pengkonveran dari skala 10 ke skala 100 misalnya, itulah yang menjadi sebuah nilai dari peserta didik dalam mengerjakan suatu instrumen. Jika soalnya dalam bentuk essay test, maka rubrik penilaian harus juga memiliki dasar. Jika jawabannya benar semua, anggaplah dia melengkapi jawaban dari awal sampai akhir atau benar semua, maka dapat skor 3. Jadi untuk satu soal mendapat skor 3. Jika sebagian benar, maka peserta didik mendapat skor 2. Jika salah pernyataannya atau anggaplah jawaban peserta didik sama sekali tidak ada unsur kebenarannya, maka dia mendapat skor 1. Nah, muncul pertanyaan, kenapa jika jawaban peserta didik diberi nilai 1, Pak? Kenapa tidak 0 sekalian? Karena di sini kan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter artinya menanamkan karakter kepada peserta didik. Sebelum menanamkan karakter pada peserta didik, maka minimal guru juga memiliki unsur karakter itu. Pendidik harus memiliki unsur karakter itu. Nah, dari sini dapat kelihatan bahwa guru menghargai itu kan karakter, menghargai pekerjaan dari peserta didik. Sekalipun salah, dia sangat menghargai hasil pekerjaan peserta didik. Jadi segala proses itu dari awal tindakan guru itu kan akan menjadi cermin untuk peserta didik. Jadi keberhasilan suatu pembelajaran itu tergantung dari pendidik. Jika jawaban peserta didik anggaplah sama sekali tidak ada yang ditulis, baru kita memberikan skor 0. Jadi rubrik penilaian untuk essay test ada banyak. Salah satunya menurut Dr. Muhammad Tawil akan memberi skor dari skala 0 sampai 3. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian pada ranah psikomotorik. Ini lebih kepada keterampilan peserta didik. Jadi pertama kan ada afektif. Afektif itu sikap. Yang kedua ada kognitif, pengetahuan. Yang ketiga ada psikomotorik, yaitu keterampilan. Susunan daripada asesmen ini kan ada 3. Makna dari ketiga itu adalah peserta didik memiliki sikap karakter. Misalnya jujur, bertanggung jawab, disiplin, saling tolong-menolong, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan peserta didik itu harus berbasis karakter. Setelah memiliki pengetahuan dan karakternya, akhlaknya sudah bagus, maka peserta didik harus memiliki keterampilan. Keterampilan itu lebih kepada pengetahuan yang diaplikasikan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan. Pada ranah psikomotorik, alatnya menjadi instrumen pengukuran, yaitu ada LKS, LKPD, ataupun lembar tugas proyek. LKS itu adalah lembar kerja siswa.
LKS ini sudah diterapkan pada pembelajaran kurikulum KTSP sebelum K13 ini. Di kurikulum K13 ini kita lebih fokus kepada dua hal, yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Karena di tahun 2013 kata siswa sudah dirubah menjadi peserta didik, sedangkan guru berubah menjadi tenaga pendidik. Instrumen yang berikutnya bisa menggunakan lembar tugas proyek. Ini untuk mengukur keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Indikator yang menjadi tolak ukur. Ingat, indikator itu ciri yang mencirikan keterampilan peserta didik itu. Ada yang disebut P1, P2, P3, P4, dan P5, yaitu meniru, memanipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Meniru itu misalnya menyiapkan alat dan bahan. Ada alat dan bahan yang sudah dibuat dalam suatu penuntun keterampilan, atau anggaplah eksperimen, maka ada alat dan bahan yang digunakan dalam suatu eksperimen. Kemudian ada langkah mengoperasikan alat dan bahan itu. Yang ketiga yaitu P3, presisi, yaitu melakukan pengamatan. Peserta didik dapat menerapkan apa yang menjadi pedoman daripada penuntun keterampilan itu. Setelah itu, setelah melakukan sebuah pengamatan, maka peserta didik dapat menganalisis data. Yang terakhir, menarik sebuah kesimpulan. Hal ini biasa dilakukan dalam praktikum pada laboratorium tertutup maupun terbuka. Kalau tertutup berarti misalnya di laboratorium sekolah. Kalau terbuka berarti alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu semua adalah laboratorium bagi sasaran pendidikan. Nah, menurut Dr. Muhammad Tawil, pelaksanaan praktikum itu bisa dilakukan secara perorangan dan bisa dilakukan secara berkelompok. Namun dalam hal penilaian, maka penilaiannya dalam bentuk individu, tetapi bukan berkelompok. Peserta didik akan dianalisis per setiap langkah yang menjadi fungsinya di dalam suatu kelompok. Itulah nilai dari individu dari peserta didik. Rubrik penilaian untuk LKPD ini yaitu jika jawaban peserta didik atau tindakan peserta didik itu benar, maka mendapat poin 3. Jika sebagian benar, maka dia mendapat poin 2. Jika sebagian atau salah, maka dia mendapat poin 1. Dan jika sama sekali tidak melakukan apa-apa, barulah dia mendapat skor 0. Pada rubrik penilaian individu di sini, yang menjadi instrumen dasar psikomotorik itu bukan dalam bentuk redaksi soal, tetapi lebih kepada hasil pengamatan guru terhadap peserta didik. Jadi itu adalah pernyataan. Peserta didik dapat mengoperasikan alat. Peserta didik mengambil alat yang sesuai. Peserta didik merancang eksperimen sesuai dengan langkah percobaan pada penuntun. Peserta didik melakukan pengamatan dengan benar. Hasil analisis data peserta didik dikatakan benar. Nah, itu lebih kepada mengamati atau biasa disebut lembar observasi secara langsung yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik dalam pelaksanaan suatu eksperimen itu. Inilah cara menyusun suatu rubrik penilaian, baik dari sisi afektif yaitu sikap, kognitif pengetahuan, dan psikomotorik yaitu keterampilan. Oke, saya pikir cukup sekian untuk pertemuan ke-9 ini tentang rubrik penilaian ini. Jangan lupa like dan subscribe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.